Oke, halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Hari ini kita kembali lagi belajar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kamu telah mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah informasi atau data. Komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengolah informasi tersebut. Nah, bagaimana cara kerja komputer? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, ketika kita belajar tentang cara kerja komputer, ingatlah diagram berikut. Perangkat input, proses, storage, dan juga output. Ada 4 tugas berbeda yang harus dilakukan oleh komputer, yaitu input. Input mengubah perintah dari perangkat input ke dalam bahasa mesin atau bahasa komputer. Memory atau storage, yaitu tempat menyimpan informasi. Proses atau CPU untuk memproses dan mengkalkulasi informasi atau data yang ada dan akhirnya ke bagian output yang menerima informasi dan mengubahnya melalui perangkat keras output seperti monitor, printer, dan speaker. Oke, kita mulai dari input. Proses input adalah proses pengambilan data informasi yang masuk yang berasal dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Perangkat input contohnya adalah keyboard, mouse, kamera digital, mikrofon, dan pemindai atau scanner. Nah, informasi yang masuk dapat berupa huruf, angka, musik, ataupun gambar. Semua informasi tersebut dimasukkan melalui perangkat input. Contoh proses input yaitu mengetik huruf menggunakan keyboard, mengklik tombol menggunakan mouse, dan memasukkan gambar melalui pemindai atau scanner. Storage. Informasi yang kita masukkan ke komputer akan disimpan untuk kemudian diproses oleh komputer. Informasi di komputermu dapat disimpan dalam penyimpanan data primer dan data sekunder. Penyimpanan data primer adalah memori komputer, sedangkan penyimpan data sekunder adalah cakram keras atau hard disk drive. Proses. Informasi atau data yang masuk ke dalam komputer akan diproses sesuai dengan perintah yang diberikan. Kegiatan ini dapat melibatkan data yang dimasukkan atau input dan data yang disimpan di dalam storage. Bagian komputer yang berfungsi untuk memproses informasi adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU dapat menjadi sangat panas ketika bekerja memproses informasi. Oleh karena itu, di dalam badan komputer terdapat kipas yang berfungsi mendinginkan CPU. Output. Setelah data diproses, komputer akan menampilkan hasil proses tersebut. Perangkat output pada komputer, misalnya layar atau monitor, printer atau pencetak, serta speaker atau pengeras suara. Hasil proses informasi atau data dapat berupa gambar atau tulisan yang tampak di layar. Hasil cetak yang dikeluarkan melalui printer atau suara yang dikeluarkan melalui speaker. Simpelnya, cara kerja komputer adalah semua informasi data dimasukkan melalui perangkat input. Kemudian, data input akan disimpan untuk kemudian diproses. Lalu, prosesor CPU komputer mengambil informasi dari perangkat memori. Prosesor akan memanipulasi atau mengubah informasi menjadi serangkaian perintah atau algoritma dan kemudian mengirimkan informasi yang diproses kembali untuk disimpan dalam memori lagi.
Perintah ini berlanjut terus sampai informasi yang diproses siap menjadi keluaran ataupun output. Dan terakhir, komputer akan menampilkan hasil pengolahan data di perangkat output. Baik Ananda sekalian, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.